Oke, halo, halo, kembali lagi dengan saya Rika bersama Saya Derai. Ade Rai. Kami lagi bareng bersama kakak Titot dan Dwi Putri Ananda. Hai. sebagai uh, bodybuilder ya Iya. Samarinda dan akan kontes sih dia. akan konten dan Dwinya bakal konten nih. Insyaallah di bulan Juni. Nah, kita tarik ulur dulu deh dari awal. Ya. Oke. Awal mula nge-gym itu gimana dan kenapa? Siapa dulu nih? Satu-satu boleh dari Coba, Kak Titot. Ceritanya agak beda pasti. Bisa ya, satu-satu mulai dari satu. Iya. Oh, jadi coachnya. Iya. Ya, aku juga coach tapi dia ya lebih seniornya lebih lah. senior. Apakah nge-gym itu jadi pelarian gitu dari apa? Sebenarnya awal mulanya tuh iya sih. Oh iya. Jadi kalau aku start nge-gym tuh dari tahun 2021 pas lagi corona. Lagi COVID, iya COVID. Nah waktu itu sih sebenarnya kalau aku cerita ke orang-orang ya, kalau cerita umum aku lagi bete aja pas corona, kayak pilih nge-gym karena banyak waktu kosong. Tapi sebenarnya di balik itu ada juga ceritanya yang lebih deep dan lebih berhubungan sama mental healthku gitu. Oh iya. Oke. Nah waktu itu selain karena bete karena corona, aku juga lagi obesitas. Aku baru selesai pemulihan dari operasi pengangkatan tumor jinak. Terus aku juga habis konsul ke psikolog. Nah jadi benar-benar kayak der banyak banget nih hal-hal yang kayaknya aduh ini kayaknya aku nggak bisa diam di rumah terus, aku harus lakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Nah, salah satunya adalah olahraga waktu itu. Jadi disaranin sama psikologku itu coba kamu cari kesibukan. Cari deh. kesibukan pasti. Ya, karena bingung juga ngapain corona mau ngapain. Corona apalagi lockdown, pas lagi lockdown, PPKM apa segala macam. Jadi kebetulan waktu itu nemenin iparku endorse di suatu gym. Terus aku lihat tempatnya kok kayak bagus dekat rumah, ya mulai deh Ya, apalagi dekat rumah kan, apalagi kalau jalan jauh kayaknya terlalu beresiko waktu itu. Betul. Nah waktu itu kalau aku sama Nini emang udah pernah lama, tapi kita temenan dari anak-anak. TK. Iya dari masih ke Oke. Dia ngapain sih? Zaman Ya malah video balap tuh dia malah. itu mah gitu. Jadi Apa lah ya mungkin itu sama tahu orang-orang juga kan hatinya kan untuk terus sebenarnya kebanyakan orang dunia malam tuh malu-malu kan mau start nge-gym, padahal nggak apa sebenarnya. tapi kayaknya udah mulai sih sekarang ya kan udah mulai jadi sekarang makin kesini udah mulai makin hal awam lah ya nge-gym itu. Kayaknya FOMO tuh ada manfaatnya juga ternyata. Betul. Nah terus aku duluan nge-gym, aku duluan juga yang jadi PT. Ngajak lah nih kamu nge-gym ya sama aku, kan kita temenan. PT itu personal terbatas. PT itu personal trainer. Oh trainer. Nah, awal pertama nge-gym berarti berat badan berapa? Aku dari 80 kilo. Dari 80 kilo dan itu udah masuk obesitas. Itu masuk obesitas di iya, setiap aku konsul dokter sakitnya apa kasih jawabannya kamu ini kegemukan, kamu obesitas sih. Sampai sekarang sudah di sekarang kalau lagi gini gak ada jadwal tes aku stay di 60 kilo. Tapi kalau saya lagi tes bisa sampai 49. Nah long story short, gym lah nih. Jadi sebagai teman ini akhirnya menjadi pikinya Dwi. Gitu kita temenan tapi dia menghargai jasa teman ini. Ini jatuhnya PT dan saya. Beberapa bulan jadi pikinya Dwi. Terus Dwi akhirnya nge-gym sendiri, belajar. Dia jadi PT juga. Nah kalau dari Kak Dwi, ini kita ngobrol santai aja ya, jadi gak apa-apa kalau aku walaupun pembahasannya sporty itu tapi asal paru-paru asli. Kak Dwi gimana awal mulanya? Kalau aku awal mulanya kenapa akhirnya memutuskan nge-gym itu sebenarnya aku tuh dari dulu aku nggak pernah obesitas.
tidak pernah punya gangguan kesehatan apapun Hmm. kecuali mental kan ini. Ah, maksudnya disuruh cari kesibukan deh kamu kayak. Tapi lately waktu itu aku itu ngerasa ada perubahan yang cukup signifikan di tubuhku. Jadi aku tuh naik berat badan setiap bulan itu kayak konsisten kayak 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Dan aku tuh awalnya mengabaikan. Sampai akhirnya teman-teman tuh pada notice kalau aku tuh mulai gemuk. Salah satunya ada teman aku, eh dia tuh selalu kayak, ih kamu sekarang gendut banget sih, kamu gendut banget. Nah, kita tahu orangnya siapa, dan aku iya, dia tuh kayak sebenarnya maksudnya baik gitu loh. Dia mengingatkan aku nih, tapi awalnya aku mengabaikan, tapi lama-lama aku lihat juga kayaknya setiap aku beli baju kok size-nya naik terus ini emang timbangan tuh naik terus gitu. Nah, dan itu cukup signifikan, dan akhirnya oh ya udah. Dan waktu itu TikTok dan aku ngeliat TikTok, perubahannya TikTok tuh juga yang sesignifikan itu gitu loh, dari konsisten di gym dan lain-lain. Akhirnya kayaknya ini udah waktunya deh aku buat untuk serius olahraga. Sebelumnya aku tuh memang juga suka olahraga, tapi Iya. olahraga yang nggak terstruktur gitu loh. Oh, Kayak ya udah olahraga sembarang aja. Sal. Nggak sih. bungee jumping sih. Makanya besar-besar. Kita tahu ini. Iya, jadi akhirnya ya sudahlah, aku waktu itu hire TikTok ajarin aku nge-gym gitu. Akhirnya ya 2000. berapa ya, 2023 kayaknya. Iya. 2022 agak lupa sekitar gitu. Akhirnya aku nge-gym kan, ya udah belajar. Waktu itu alhamdulillah nggak tahu ya kok tiba-tiba owner gymnya mau nambah PT cewek. Oh. Iya. Kok ngeyokoin ke aku bilang itu tuh si ownernya kayaknya mau nambah PT cewek gitu. Akhirnya aku tertarik dan ya udah, alhamdulillah dipercayakan untuk kerja di situ juga sebagai personal trainer. PT Seperti itu itu. ya. Soal PT mau nanya juga nih, waktu jadi PT itu apakah harus ada sertifikasi dulu atau memang pengalaman gymnya aja? Atau rekomendasi gitu. Sebenarnya tergantung ya. Kalau misalnya kayak di ibu kota biasanya kita harus punya sertifikat supaya lebih terpercaya. Ya. Tapi kalau untuk di Samarinda rata-rata tanpa sertifikat juga bisa. Termasuk aku sama Uwi juga awalnya tuh tanpa sertifikat. Asalkan kita ininya nih, ilmunya ada. Ngerti lah ya. Tahu teknik, tahu nama gerakan, minimal kita udah jalanin juga 1-2 tahun di badan kita sendiri. Iya. Ngerti cara menjelaskan juga. Ini kalau ngajar sebelah doang yang ngajar. Ada seperti itu. Kalau Karena salah ngajarinnya. nah karena Mantap banget kok. kalian ada juga kan yang gym bro gitu kan ada juga tuh sembarangan latihan Iya. juga Gitu. Seru. Kadang-kadang nggak ada tuh. Oh, enggak. Kayak apa ya Mi? Orang yang nggak ada lehernya. Itu karena Oh, di show. Di show. gelap lehernya Jangan blunder gitu. jadi tersinggung lagi Sumpah. aku suka ada. Orang suka ada right. Ya. Terus jadi yang penting tuh dari pengalaman dulu ya. Ya minimal punya pengalaman lah ya. Karena aku sendiri juga nggak langsung dilepas gitu aja ngajarin orang. TikTok sendiri secara personal, aku inget banget pertama kali aku mau ngajar TikTok ya. Dia tuh WA aku untuk, wih coba kamu bikin 10 pertanyaan tentang fitness. Aku ingat banget, kamu ingat ya TikTok? Akhirnya aku bikin list 10 pertanyaan tentang fitness dan TikTok tuh jawab gitu lah. Jadi dari TikTok sendiri ada support secara knowledge ke aku untuk aku bisa berkembang. Dan dari owner gym sendiri juga ngebantu aku untuk kayak ngasih sharing, ngasih tahu gimana menjalankan bisnis di gym sebagai seorang trainer juga. Jadi nggak dilepas gitu aja. Terus Andri juga sempat Andri itu owner gym ya, yang ngasih aku kesempatan buat kerja di situ juga ngajarin ya caranya gini, komunikasi ke kliennya itu kayak gini dan gini. Jadi
meskipun nggak ada sertifikat dulu, tapi kita Percaya. iya ibaratnya tuh ada juga trainingnya. Gitu. Seperti itu kan. Nah biasanya Ya. ya case-nya di kita juga sama suami kan gitu juga tuh dari awalnya ngejim doang aku ajarin akhirnya jadi PT juga sekarang. Oh. Nah biasanya kita ngajar dulu beberapa bulan kumpulin duit tuh baru kita ikut sertifikasi. Oh. Oh iya. Karena Jadi biaya lebih terpercaya lagi. Mungkin knowledge yang kita punya tapi sertifikatnya juga ada. Jadi kalau orang nanya bersertifikat enggak saya ini lagi saya nih sertifikatnya. Tapi ada pengalaman memang orang lain kayak gitu. Kebetulan kalau di Samarinda sih nggak Sama sama Anda kayaknya nggak ya terlalu yang kalau misalnya di luar apalagi di ibu kota penting sih ya. ya Mereka pasti penting. cek tuh di Instagramnya ada sertifikatnya nggak. ya. Tapi Atau agak ada salahnya juga bikin siapa tahu mau jadi PT di luar kan. nah itu kalau sebelumnya si PT-nya gitu. Oh ya soal background gitu Iya. ya. Tapi kalau di Samarinda sendiri sejauh ini kita punya member jarang ada yang nanyain Oh, kita. iya. Iya. Malah hampir aku sendiri jujur Oh, kayaknya belum pernah sih di nggak ada ya. Enggak ya? Kayaknya hampir nggak pernah. Hampir Nah, nggak ya. pernah, belum pernah. Percaya lah. Kayaknya mungkin orang-orang di sini tuh mostly menganggap trainer itu tuh kayak ya orang bekerja di gym aja kayak gitu lah. Kan kalau Samarinda kan baru booming juga kan. Betul. Gym. Jadi kayak masih awam juga. Jadi ya udah, oh ini rekomendasinya dari ini bagus, oke iya. deh. Gitu. Tapi sertifikat itu penting sih dan Penting ya? harus Penting, siapa tahu jadi PT di luar Iya. kota di kota. sebagai apa ya bahasanya Pegangan lah. pegangan lisensi lah ya Hmm. kalau kita tuh ya sertifikat sebagai trainer. Terpercaya. Untuk sertifikasi sendiri itu bisa dibikin sama Samarinda atau harus ke pusat ibu kota gitu. Biasanya ada lembaganya. Ada lembaganya bikin. gitu ya. Ya, Oh. namanya kalau kayak si Adera itu dia punya sendiri tuh, Oh. ada namanya Re-Institute. Nah, Oh, gua iya. ikutnya itu. Jadi dia ada pelatihan hari pertama tuh tentang materi, nanti hari kedua praktek. Oh. Ada Iya, ujiannya, ada ujiannya bisa Iya. enggak. Itu kalau lulus baru dapat sertifikatnya. Tapi sekarang juga udah mulai banyak workshop, Oh. workshop kecil-kecilan. Ya. Jadi dapat sertifikat mengikuti. Iya. Itu orang awam bisa ikut, nggak harus PT. Betul. Kalian harus bisa ikut loh. Ada begini. Tiba-tiba mau hati. Saya tuh orang. Ini tapi nggak mungkin Kina tahu. Iya, soalnya kita berdua aja ya, kita nggak pernah Itu nyangka apanya? kita bakal berkarya dan berkarir di Iya. dunia ini gitu loh. Kayak ngangkat mentok di 20 kilo. Ini loh, untuk cuma kepake buat ngangkat HP ini. Dua Buat main HP, katanya HP. anak anak ya udah hari. Kalau kadang sepedaan masih. Oh. Kalau tuh kakiku biasanya. Ah, Sama iya kaki. kasih kan fondasi soalnya. Takau. Jalan lari, karena kayaknya pernapasan itu sih harus kan aku asma sebenarnya. Oh iya, Jadi kayak harus dilawan. kardionya. Ya. Jadi lebih kesel. Mas olahraganya apa mas? Yami kamu olahraga nggak? Olahraga mulut kayak Oh. gitu. Yang olahraga kan? Nonton konser itu kan kita perlu jalan kaki jauh kan. Oh iya. Tapi itu olahraga juga kan. Itu kan nonton konser kan? Nonton. Jogging gitu. Kerja. Oh kerja. Belum lagi musiknya kan, pakai Ah. anak sih. Terus pasti otot leher mau berhenti. Angkatan barang. Orang. Di kertas kisik gitu ya. Oke lanjut. Makanan, kalau makanan dari awal ke gym udah belajar cara ngejaganya pasti nggak sih? Enggak juga sih, kalau aku awal-awal tuh pelan-pelan dulu. Mm-mm. Jadi, nah ini juga untuk para penonton, nggak usah harus langsung perfect dari awal. Susu terus tuh. Pomel. Oh, itu malah justru nggak wajib sebenarnya kalau supplement Oh, supplement wajib. itu. Malah lebih fokusnya terus di real food di makanannya. Langsung steroid aja. Aduh. Sesat. Tertarik ya? Kamu suka disuntik atau kamu suka disuntik? Kalau aku sih itu tuh awal-awal nggak langsung ya. Yang penting aku konsistenin angkat bebannya dulu. Oh, Habis itu jalan dari situ pelan-pelan baru mulai atur makan, baru mulai tinggalkan
yang kayak alkohol, nyambung gitu-gitu. Tapi itu pun masih occasionally sampai sekarang masih ya. Cheat day. Ya benar. Itu biasanya dilakuin misalnya seminggu sekali ada lah cheat day gitu. Kalau dari makanan cheat day, kalau karena aku lagi nggak persiapan kontes, sekali ada. Tapi kalau kayak Dwi kan dia mau kontes nih bulan depan, jadi sudah beberapa bulan terakhir dia gak ada cheat day. Jaga banget harusnya memang benar-benar jaga banget. ayam gorengan enak sini. Kalian kontes. Enak banget sih. Pop ice. Pop ice nggak boleh deh. Nggak ya, sorry. Kamu bau brand. Oh, enggak. Ada bau brand. Kamu brand apa Sadur Pop Ice? Terus untuk makanan aku tuh tapi pernah aku nge-gym sebulan. Iya kami. Terus Nah, Jadi Gimana gimana tuh? perasaan Anda? apa perasaanmu nge-gym sebulan? itu kan masih cerita pendek aja sih deh. Itu masih kurus banget badanku. Iya, aku tahu. Ya, kayak lah. Oh berarti lebih kurus Iya, banget. kurus. Pas kuliah semester berapa gitu, diajakin temen nge-gym sebulan, habis itu berhenti muka. Memang begitu ya, ada ngaruhnya gitu, langsung jadi gemuk gitu. Biasanya itu karena pas kita nge-gym kan secara alami badan tuh minta makan lebih banyak karena Iya. kita ngangkat berat. Tuh. Pas kita stop nge-gym pola makannya masih sama, Tuh. tapi energi Yang keluar. udah nggak sebanyak. Oh iya iya. Ngerti yang masuk sama yang keluar udah beda. Bakar ya. Kayaknya aku mau nge-gym nih. Ya. Aku ada memang. Kalau kakak ini nge-gymnya di mana? Ya, Boleh sebut? masih sekarang berdua sama ya? Masih Nah, sama. tempat yang Kita sama. Tempat yang sama kita ngajarnya di Aleppo Gym di Jalan Kartini. Kartini ya. Oke. Untuk coach siapa? Siapa? Yang punya Ko coach Andri. Andri. Halo Andri. Itu mentor kita. Iya, iya. Gitu. Nge-gym sendiri itu kalian lakuinnya berapa kali belum sih? Jadwalnya. Tiap hari? Kalau aku karena persiapan kontes, jadi untuk sekarang aku latihan seminggu itu 6 kali. Senin hingga Sabtu. Ya udah satu hari Plus rest day. Iya. Jadi makanya Oh, hari Minggu aja free-nya. Tapi kalau dia hitungannya nih udah program atlet. Program. Iya. Kalau misalnya kayak buat orang sehat Jadi- doang, lifestyle ya seminggu. Biasanya kalau orang yang sibuk banget, seminggu 3 kali juga. Iya. Kalau bisa seminggu 4-5 kali juga bagus lagi. Kalau hasilnya lebih bagus, lebih cepat. Oh, iya. Konsistensi. Tadi udah disukai soal kontes nih. Coba bisa apa sih? Nama Ya, kontesnya siapa? apa itu? Jonathan. Itu loh, mbak-mbak yang pakai heels. Yang pakai kancu. Itu di sini. Mbak-mbak yang pakai heels. Yang Oh, nggak di sini. parade gitu. Jadi nanti duit. Jadi aku nanti yang masuknya jejeran gitu. Ya. Tapi nggak dipilih ya. Bisa tuh. Cuma dinilai aja badannya. Kontesnya Nama beda. siapa tuh? Nah, Jonathan. silakan dijelaskan. Yang mau kita ikut itu nama kontesnya ICN. Jadi sebenarnya acara Binaragani banyak yang buatan lokal nggak ada. Yang Samarinda pun ada acaranya, tapi kalau yang kita ikutin ini kebetulan dia internasional. Kan dia namanya ICN tuh, kepanjangannya I Compete Natural. Jadi memang khusus untuk atlet-atlet yang natural. Nah, tadi kan kakak ada bahas kan steroid itu. Nah, jadi kalau yang ikut ICN itu nggak boleh pakai steroid. Nggak boleh disuntik nih. Iya. Harus natural. Kita harus natural. Iya. Iya. Kalau yang disuntik gugur. Ya, oke. Tapi berarti ada yang dibolehin kontes steroid itu. Ada beberapa federasi ya. apalagi kalau yang acara umum open yang udah kelas-kelas elit gede-gede Berarti itu nggak ada tes anti dopingnya gitu. nggak ada. Oh, Kalau ini ada. Kalau kita ada. Oh. Jadi nanti kalau misalnya juara satu disuruh tes urin Oh, iya. ya. sebelum mendapat sertifikat harus tes urin Oh, dulu. ketahuan ternyata dia ada pakai Gugur. ya diskualifikasi. Kasih. Itu bakal kapan tuh diselenggarakan? Dan di mana? Dan di mana? Jadi kalau ya. ICN itu dia biasanya setahun sekali adanya di Bali. Oh, Bali. Nah, nanti Dwi itu bakal ikut kategori bikini. Emang kategorinya apa aja? Ada macam-macam. Jadi ada Ini kebaya. ya, Baju bling gitu yang baju Sama libur, siapa? injury, Nggak kelihatan sama Sari gimana?
Gimana? Ya, juga aja itu. Ya, oke. Gimana Top? Cantik. Apa namanya? Kategori. Ya. Kategorinya ada apa aja sih? Kategori itu dia ada yang bikini, fitness model, sports model, wellness, dan itu semuanya kriterianya beda-beda. Nah biasanya yang paling pemula ototnya ada tapi belum terlalu banyak itu di bikini. Ini Natural. Jadi dia bakal masuk di bikini. Nah kalau kayak aku kan aku juga kompetisi sebelumnya udah sempat ikut ICF juga 3 tahun berturut-turut kemarin aku di fitness model karena dari size otot aku sedikit lebih tebal daripada dia. Iya. Karena udah lebih lama juga nge-gymnya kan. Juara berapa waktu itu ikut? Kebetulan waktu itu juara 2. Aku mau ikut beberapa kategori kan. Jadi ada yang juara 2, ada yang juara 3. Ada juga yang juara 5 malah. Tergantung kategorinya. Ya. Untuk Kita doain aja nanti duit pulang juga. Amin. kontes yang pertama kali diikutin Iya, ini pertama kali. Ini membawa nama gym atau Ya. daerah? atau membawa nama Samarinda? Membawa nama sendiri disupport oleh J. Oh, gym. Pemerintah nggak support nih. Ada nggak sih? Ada nggak sih? Ada nggak sih pernah? Ganti topik. Apa tadi? Bikini. Iya, emang body saya tuh body pantai gitu. Model. Model. Kan harus atlet dong itu. Atlet itu kan Koni ada nggak sih? Iya benar-benar itu masuknya atlet udah yang kalau kompetisi Iya, kan? udah bisa dikategorikan sebagai atlet. Iya. Sayangnya ya di negara kita atlet itu nggak bisa kaya karena nggak terlalu support. Betul. Kecuali kita Iya. ada kerjasama sama brand. Iya, Bu. Jadi supportnya dari brand Iya, itu. kerja sama brand. Atau memang kita kerja jadi kan ada inilah nama naik lah. Iya. Otomatis Trust ke member juga jadinya. Ada portofolionya lah ya. Apa istilah sekarang yang gym di kontenin tuh namanya apa ya? Apa ya? Lucu di konten apa? Momo. Gym enthusiast. Bukan. Kayak Gym kontennya apa? Oh, Tapi memang di bidang gym. ya. Fitness influencer Oh, sih, fitness fitness influencer. Oh. Entahnya. Nah, bisa juga tuh cari uangnya dari situ. Ya, Pasti ada brand yang masuk dari minuman itu. Ya. Suplemen. Ya ada lah saya Susu lihat. dengkul lagi. Wah, senang juga berarti ya. Ada saya lihat. Susu dan kau. Di Ayo boleh juga. Oh, Gak tinggi ya. Iya men. kayaknya ada sedikit mencari tahu ya tentang Ada, aku udah nyari tempat, udah mikirin mau berapa kali seminggu. Ya nanti main Ketika aku break up sih itu tapi pas balik kan nggak kepikiran lagi. bagus sih. Lupa tapi kalau sepeda mau kurutinkan tetap. Ya lebih bagus lagi Kalau itu menunjang kesehatan, karena kamu ada asma tadi. Asma iya, berenang sih tapi kalau memang asma. sepeda Iya. dianjurkan nggak untuk orang asma. Sepeda berenang. Kalau sepeda Ya, tapi masuk akal sih kan. Walaupun provokatif. oh iya itu pun nanti ikutnya dia kategorinya bikini mama. Nah, jadi dia kelas ibu-ibu. Jadi kita berdua ikutnya di situ fokusnya. Iya. Gini-gini kita ibu-ibu loh. Iya. Kamu Rika? Ibu juga nih pakai ponakan. Kamu bisa ditanya jadi Ponakan Enggak ya, tapi dulu aja. Ini umurnya berapa? Minum ya? Pemikirannya deh. Kakak pasti umur 2005. 2005. Anak 2005. Enggak. Jadi kamu 2005? Celeng aku 2004. Oh, berarti berapa dong? 22. 14 tahun. Baru 22. Oh, 22 udah gede. Oh, iya. Kita yang tua. Iya. Kakak aja 2000. Aku Tahun berapa? 96. Langsung kayak 1900. Kita masih muda juga kok, Rika. Jadi kan mau gosip aja lah. Dia kamu keluar aja deh itu nih kayaknya. Kayaknya kita lebih asik ngobrol berdua. Kayaknya ini girls time deh. Iya. Nggak laku di sini. Itu tapi di situ nah. Tapi sebenarnya Silakan. boleh luar. Ngomong nih. Sweet banget ya. Persiapan tes. persiapan nih apa aja sih yang disiapin itu persiapannya kan berarti sebulan sebelum atau 3 bulan atau Oh jauh. hampir satu
Oke dong ya. Jadi persiapan Kita tidak membicarakan 1-2 bulan di sini. nih. Kasih Kira tahu mau balap karung. bulan persiapanmu. Enggak, jadi kalau mau kontes itu kita mulainya udah dari bulan Desember tahun lalu. Hitungannya hampir setengah tahun. Ya. Bulan sih pasnya. 7 bulan. Iya. Karena untuk memangkas lemak dan mempertahankan masa otot, apalagi dalam kondisi natural, itu memang membutuhkan waktu yang lebih lama. Kecuali tadi disuntik-suntik ya. Nah, Disuntik sih ya. Jaga makanan 7 bulan lama berarti. Hah? Jaga makanan, jaga pola makan. Sebenarnya juga pola makan tuh udah nggak pas mau kontes aja. Oh. Habitnya sudah terbangun lah setelah nge-gym. Terus tapi setelah memasuki di bulan Desember itu kan bulan pertama kita memasukin prep ya coach ya. Nah dari situ mulai strict kita ngatur kalori dan nutrisi yang masuk. Jadi kalau misalkan nih ya, kalau aku gak dalam persiapan kontes, aku cuma maintenance aja, latihan untuk ya supaya sehat doang ya, biar agak ada sedikit pom tuh, makanan itu ya boleh lah, nggak terlalu strict kayak nggak boleh makan dessert, minum manis gitu, karena kan tujuannya cuma maintenance aja tuh nggak apa-apa. Tapi di dalam prep ini kita cukup strict, harus strict sih, karena kita memang mengkondisikan tubuh kita tuh performa itu gitu, untuk jadi mendapatkan hasil yang lebih baik. bener-bener dari makanan tuh kan ada karbo, ada protein, ada fat, ada kalori lagi. Nah itu benar-benar harus dihitung semuanya. Udah dari Desember awal, mereka tuh benar-benar setiap makan tuh ditimbang, dihitung kalorinya. Betul. Terus tuh sampai bumbu-bumbunya, bawang-bawangnya tuh juga harus dihitung, di-track. Semua itu. Enggak. Boleh, Tumis biasanya. boleh. Aku tahu banget ya. Kulit ayam, usus. Nggak bisa, harus dada ya, dada ya. Sumber proteinnya yang lebih sehat lah ya. Nah, Telur rebus, lebih ke telur rebus. Iya, Ceplok. nggak apa-apa boleh juga. asalkan jatah kalorinya bisa, sama jatah fatnya masih masuk. Bisa. Tapi makin dekat ke sini kan, makin dekat ke hari H kan kalorinya makin rendah banget nih, fatnya juga makin rendah. Nah itu udah mulai tuh seringnya makan telur rebus daripada yang diceplok. Iya, supaya kita menghemat kalori. Kan kita ada jatah kalori tuh. Kalau kita makan telur ceplok sama telur rebus, kalorinya kan lebih tinggi kalau ceplok, karena kita pakai minyak tadi kan. Kalau telur rebus kan nggak pakai. Jadi kita pintar-pintar memilih aja supaya kalori yang kita masukkan ke dalam tubuh itu tuh nutrisinya tuh tercukupi dan Gak over. Tanggal kompetisinya insya Allah aku bakal naik panggung di 14 Juni 2002. Ntar lagi 3 minggu lagi. Iya, itu sponsor lokal yang mau support kita, atlet lokal. Hubungi kemana? Nanti Bisa hubungin dia, silakan. Dua-dua mau support gimana? Enggak apa-apa banget. Karena kalau alat konten nanti habis di setelah kontes itu ada namanya apa, Kos? First bite biasanya. tapi kalau lagi bebasin. Iya, Tapi kalau tim modal apa Persib? dia bersih, tapi kayak kurang garang ya. Harusnya tuh yang langsung Langsung banget. Iya. Karena jujur memang biaya kontes ini cukup lumayan ya. Ya. Ini pakai uang sendiri. Iya, untuk sementara. Sama gym. Iya, dari gym ada, dari catering juga ada, aku tapi endorse kan. Ya. Tapi tetap aja biaya yang dibutuhkan Iya. tuh ya cukup besar lah. Apalagi acara yang kita ikutin kan internasional. Iya. Bayarnya tuh pakai dolar. Bayarnya Dolar lagi. Dan dolar lagi naik, guys. Mohon izin. Di desa loh kita. Mohon izin Bapak Gubernur. Jadi kita Makanya kalau ada yang mau support sangat open ya. kayaknya siapa sih yang mau support kita terima insya Allah. Ya, brand-brand lokal. Insya Allah doain ya. Kalau ada yang ingin konsumer bisa hubungi ke Instagram. Nanti kita kolaborasi. Iya. Siap.
Boleh banget Biar kita bawa harum fitness industri Indonesia. Betul. khususnya Samarinda. Betul, Kalimantan. Jadi ada orang yang termotivasi kayak udah Iya. Karena sekarang di Samarinda tuh udah mulai ini loh tentang fitness ini. ada yang promo tapi kan nggak tahu mereka nanti Betul. konsisten. Benar-benar. Karena Itu untungnya sebenarnya sih. Kalau promonya demi kebaikan, Betul. why not? Bahkan Tito, sebenarnya nanti yang bakal naik panggung itu ada 2, aku sama temenku namanya Gielen. Karena Samarinda juga Dan Gielen itu berawal dari member dan dia pasti jadi atlet. Dari member Jadi tuh badannya awalnya bagus banget. Kalau akhirnya kalian mau lihat, compete juga. akhirnya mau compete juga. Berawal dari iseng aja tuh. Dan aku tuh sebenarnya pengennya ya atlet-atlet perempuan Samarinda, anak-anak di Samarinda tuh lebih banyak lagi yang jadi atlet. Karena kalau kayak di Jakarta, di Australia itu tuh jadi atlet ikut kontes nge-gym itu tuh udah hal biasa. Dan aku tuh ngeliat kayak temanku, suamiku, klienku setelah mereka mulai nge-gym, karirnya jadi lebih bagus, hubungan sama diri sendiri jadi lebih bagus, hubungan sama pasangan juga jadi lebih bagus. Aku tuh pengen sebenarnya orang-orang Samarinda tuh banyak yang berhasil kayak gitu juga gitu. Ada self improvement-nya lah. Benar-benar. Kalau kita ngomongin soal prep tuh sebenarnya banyak banget hal yang bisa kita bicarain dan menumbuhkan sisi positif dari diri kita sendiri. Jadi mungkin harapannya Positif itu kan supaya kita tuh bisa ini loh, menumbuhkan budaya olahraga tadi nih, budaya sehat, nggak cuma olahraga aja tapi sehat gitu ya. Di lingkungan kita. Ya. Karena memang impact-nya ketika kita olahraga, menjaga pola makan yang teratur, istirahat yang cukup, itu tuh perlahan nggak cuma fisik aja gitu ya, nggak cuma fisik tapi tuh perlahan ada banyak insight positif yang masuk ke kita sehingga membenahi pikiran-pikiran kita yang kusut itu. Seperti Kadang itu. orang-orang tuh kan kadang mikirnya anak gym nih apa kejar body goals Iya. doang, ngejar otot doang. Sebenarnya ya kalau dari sisi kita nih yang ngejalanin, apalagi sebagai seorang ibu gitu, Iya. banyak banget self improvement tuh yang kita dapatkan selama kita mulai nge-gym, apalagi semenjak ikut kontes. Iya. Nilai-nilai yang selama itu kayak wah ternyata tuh aku punya mindset yang kayak gini loh, ternyata aku tuh bisa kayak gini loh, ternyata aku tuh gak seburuk itu, gak seperti yang selama ini orang-orang katakan. Nah itu tuh kita dapatnya di gym dan bodybuilding prep gitu. Jadi kalau orang mikirnya nge-gym itu cuma tentang body goals, enggak, it's more than that gitu. Karena kita semua udah ngerasain sendiri. Kalau dulu mungkin aku juga pernah mikir ya, apaan sih orang nge-gym ini lebay, pamerin badan dulu, bilang ini apa bla bla bla, percaya diri bla bla bla. Tapi ternyata setelah dijalani sendiri, wah memang sewah itu gitu loh yang kita dapatkan. Perjalanannya tuh kata duit nggak bisa dibeli dengan uang. Apa yang kita dapatkan selama prep itu nggak bisa dibeli dengan uang. Banyak sekali nilai-nilai yang kita dapat. Prep itu apa sih? Prep. Prep itu preparation, persiapan untuk kontes. Oh. Kita nyebutnya bodybuilding prep. Atau kontes prep nih ya. Nanti besok cari di TikTok ya Mi. Dia ditumbak. Habis ini lihat cewek-cewek pakai Ya. bikini itu. Apalagi ya bodybuilding ini kaitannya dengan ibu nih, karena kita kan berdua kan ibu. Iya, kebetulan kita berdua seorang ibu dan beruntungnya kita tuh punya jalan yang diarahkan Tuhan. Dikasih jalan lah ya. Dikasih jalan. Nah, apalagi aku tuh ngerasa beruntung banget punya privilege bisa kerja di gym. Padahal aku nggak punya background apa-apa gitu loh. Aku cuman beruntungnya aku temenan sama Tito dan Ko Andri sebagai owner gym yang mau berbaik hati memberikan kesempatan aku tumbuh di sana gitu loh sampai hari ini. Itu tuh apa ya, sebuah hal yang bisa aku sangat syukuri sekarang. Pertama, aku jadi lebih mengenal tubuhku. Terus yang kedua, yang aku bilang tadi, aku perlahan-perlahan membenahi pikiran-pikiranku yang kusut, yang tadinya aku tuh udah mikir, kayaknya aku gak punya harapan lagi deh di dunia ini. Tapi setelah perlahan aku pelan-pelan memperbaiki, dari memulai memperbaiki tubuhku, Ternyata yang lainnya ikut baik juga. iya, yang lainnya ikut baik juga. Akhirnya Ya. akhirnya aku melihat apalagi ngelihat kayak gini kondisi badan. Aku tuh dulu nggak percaya tahu kita tuh misalkan nih ya, kita beli baju di toko baju tuh kita lihat ada patung kan. Terus kalau
patung itu dipakein baju, pasti bajunya tuh jadi bagus kan bentuknya. Oh. Aku tuh dulu selalu denial, itu bagus karena di patung gitu. Kayak aku tuh nggak percaya, ternyata body badan paling nge-gym itu ya badan patung. makanya kita sering bercandain body patung. Jadi gini aku sekarang pas sudah ngerasain punya badan yang Yang fit, yang ada ototnya. Padahal pakai baju apapun yang murah dari Shopee pun bagus gitu loh. Iya, karena ternyata Bapak kayak berarti. karena ternyata body patung tuh ya body manusia yang berotot gitu loh. Dan otot itu didapatin di mana? Ya dari latihan gym. beban di gym gitu. Dan mengatur pola makan juga ya guys. Tapi aku mau nanya, ini apa kalau setiap di olahraga tuh menghasilkan apa? Dopamin ya? Iya, Jadi naik tuh, ada benar-benar. rasa senang ya gitu ya. Betul, Ya. betul. Ya kalau orang bilang dopamin itu adalah hormon kebahagiaan Ya. ya itu tadi karena kita mungkin kalau kita ngerasa stres atau berat atau apa kita ngeboosternya lewat olahraga ya kan olahraganya yang sehat ya bukan olahraga mahal. Terus itu kan malam nggak? Oh iya malam olahraga malam lari malam Malam, main futsal malam malam, Iya. terus ngaruh di otak ya. Kalau bilang tuh kayaknya lebih ke strategi Iya, jangan dong. Olahraga tapi di bidang itu. Kayak cakur. Iya. Iya. Apalagi ya fitness itu kalau dari sisi kita sebagai ibu nih motherhood ini tadi jadi kita ini kan perempuan kita tahu hidup sebagai perempuan tuh berat belum lagi traumanya Ya. terus ketika kita punya perempuan kita tuh pengen jadi sosok perempuan yang they look up to gitu loh. Nah jadi selama kita fitness kita tuh ada perasaan kebanggaan tersendiri sebagai seorang ibu ketika anak kita tuh bangga ngeliat kita. Nah itu kita dapetin juga di dunia fitness. Iya. Terus kita tahu trauma-trauma perempuan tuh banyak, entah yang sama pasangannya, pernikahannya, atau mungkin pernah jadi korban KDRT atau pelecehan seksual. Nah ternyata semua itu bisa kita lampiaskan di gym juga. Oh, Kita latihan di gym, lampiaskan semua kesalahan, amarah kita itu, trauma-trauma kita, terus kita pulang dapat badan bagus, dapat hormon endorfin Iya. lagi. Makanya kenapa aku tuh sekarang kayak gencar banget mengedukasi followers-followersku tentang gym, terutama perempuan, apalagi sesama ibu. Karena aku udah rasain sendiri, gue udah rasain sendiri. It's more than the body goals gitu. Ya benar. Sebenarnya yang paling priceless itu ketika kita mendapatkan ketenangan dimulai dan kita rutin melakukan sesuatu hal gitu. Nah, Apalagi tidak bisa dipungkiri ya, zaman Betul. sekarang lagi musim mental health. benar banget. Kalau zaman dulu kita larinya kemana? Kemana? Jangan. Iya, mencari dopamin itu lagi. Mencari dopamin itu lagi. Kalau sekarang ya masih oke. Iya, masih kayak bisa gitu. lah. Karena hidup tuh kan harus seimbang juga ya. Iya. Kita butuh juga kadang-kadang Sedikit. fun gitu. Tapi ada nih jalan lain untuk nyari dopamin yang lain yang ternyata nggak ngerugiin kita, nggak ngerugiin orang lain. Benar. tapi kan kalau ini jangan di alkohol nggak sih? Enggak sih, mau santai aja. Karena Kalau misalnya Iya. Imbangin. Ya, saya terlalu banyak minum besoknya, wah berat banget gitu. nah itu Memang kadang yang malesin tuh itu. Oh, Kayak air ngutap jadinya. Iya, kalau kita kayak mabuk berat kan Ya. besoknya tidur pasti sudah kurang tuh. Nah, Badan masih capek-capek Ya. kan, hangover. Nah, besoknya mau nge-gym tuh males jadinya. Oh, makanya dari Iya. itu jadi Betul. lo Betul. Self awareness tadi itu ya, narikan. ya. Benar. Yaitu dari perban-perban kecil yang kita pilih kan, akhirnya ya itu tadi mau ngomong apa Mbak? Mbak masih. Setelah nge-gym ini kalian lebih milih minuman apa sih? Ada pada jenis ya kan whisky, vodka atau apa? Kayaknya Kalian pilih yang apa nih? tequila Duanya. lebih rendah. Kalau air kan tequila ya. Apa sih? Tequila. Kalau dari segi kalori, Ah. memang tequila sama vodka Vodka. paling rendah. Rendah. Ada gulanya. Kita Kalau kalian mau, ingat. yang paling tinggi itu Amer kalau iya, tahu banget kan dia Ya. kencing banget bro. itu sih gulanya banget ya kayaknya. parah. Kamu harus nge-gym sebulan depan langsung jangan. Iya. Iya. Ya sama tahu kalau kakak-kakak bisa gak jadi fitting Iya. kan pasti kan banyak anak-anak yang
kayak gimana awalnya ya pasti bingung gak sih ini alatnya kayak gimana ya kan jadinya. Terus tuh kadang tuh kayak bingung kan sekitar nah Iya. jadinya. Itu gimana tuh nanggapinnya? Buat orang-orang yang baru belajar. Sebenarnya sih kalau Terus minder juga datang sana. Nah, paham sih karena kita juga pernah jadi pemula Ya. ya. Biar bagaimanapun semua itu pasti berawal kan dari pemula. Ya. Tapi pesan aku buat anak yang baru memulai, nggak usah malu, nggak usah takut karena sebenarnya orang-orang di gym yang udah berhasil mereka tuh malah senang lihat pemula. Senang juga ditanya-tanyain. Senang bisa kan? Yang kayak Angkat berat terus. mereka Gak boleh lo kayak tahu orang sih. Enggak, temenku paling ngajarin aku disuruhnya aku angkat berat terus. Tahu rekomendasi kan lagi siapa namanya berarti? Bagus ya. berarti dia tidak bagus tapi orangnya ya. Berarti yang seharusnya itu kayak gimana? yang pasti itu mulai dari yang ringan-ringan dulu, jangan langsung yang berat-berat. Itu ada istilahnya namanya ego lifting. Nah, kita sangat menghindari ego lifting. Yang kita olok-olok tuh malah kalau orang yang ego lifting. Kayak Jadi angkat kayak jalan sok gitu lah. Belajar itu ya. Iya. Jago mungkin ya aku angkat berat-berat tapi sebenarnya tekniknya agak bagus. Harus Harus bertahap. bertahap. Dan PT yang lihat itu pun harusnya maksudnya ngelihat oh ini badannya kayak gini harusnya dia Itu mungkin ya kalau ngaji tanpa diarahkan kan. Iya, karena banyak yang kayak Wah, gitu. punya PT. makanya itu jangan malu bertanya seperti gym. Oh iya. Itu sih berarti ya untuk Nggak orang usah yang malu. Terus tuh orang-orang tuh sebenarnya apalagi kalau yang udah jadi sebenarnya mereka salut lihat orang bermulai, ngeliat yang kayak obesitas atau mungkin anak-anak sekolah. Aku ngeliat itu kayak oh bagus ya anak-anak zaman sekarang udah mulai nge-gym. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kayak aku malu deh diliatin, malu pakai baju gini-gini, nggak usah karena sebenarnya orang-orang di sana tuh fokus sama diri masing-masing. tapi kalau ditanyain ya pasti mereka Iya. oh ini gini kok Mm-mm. masih dikasih tahu kan. aja sebenarnya. Tangan. Kalau untuk yang tua-tua nih misalnya edukasi untuk jangan nge-gym pas udah sakit gitu nah. Iya. Karena XD-nya udah mulai Mencoba sakitan nih. Iya, maka 10 tahun atau 70. Baru mulai nge-gym sangat terlambat Papa. sebenarnya nggak ada kata terlambat ya. Oh. Kita boleh aja memulai kapanpun, tapi direkomendasikan kita tuh harus memulai angkat beban itu sedini mungkin untuk mencegah tadi. Sedia payung sebelum hujan. Betul. Banyak pepatah apalagi ya. Iya, jadi sebelum kita punya gejala-gejala kesehatan apapun ya kalau bisa ya kita persiapkan aja hari tua. Kita kan nggak mau kita jompo, kita tua, kita menyusahkan orang lain kan. Dan ketika kita olahraga di usia yang semudah mungkin, kita tuh kan jadinya menabung otot nih. Otot tuh kan nggak bisa tumbuh dalam 1-2 hari. Itu kan ditabung pelan-pelan lewat latihan yang kita jalanin sehari-hari, pola makan yang kita atur sehari-hari, recovery juga, tidur cukup, dan lain-lain. Nah, ketika kita sudah punya otot yang kuat, itulah yang menjadi tabungan kita di hari tua nanti supaya kita nggak gampang sakit, nggak gampang jompo gitu. Dan FYI ya, ini buat mungkin kalau laki-laki itu nggak terlalu signifikan, tapi kalau buat perempuan itu usia 35 tahun ke atas tuh kita mulai pelan-pelan kehilangan masa otot kalau nggak dilatih. Nah itu kalau kalian pernah dengar nih kayak misalnya orang tua nih nenek-nenek jatuh di toilet, coy langsung baik atau coy langsung pakai kursi roda habis itu sebenarnya karena dia nggak punya otot. Iya, Dulu lah kurang sama badannya. Iya. Makanya kenapa kita sebaiknya mulai sedini mungkin apalagi perempuan supaya kita nanti bisa mandiri. Ya, untuk mencegah hal Ya. Sedini mungkin itu umur berapa? Nggak ada batasan Nggak ada umur ya. batasan. Bahkan Kayaknya masa lu? Enggak dong. SD kan enggak. Mungkin biasanya SD udah bisa selagi ya. anaknya udah bisa mulai terima instruksi. Nah, Anakku udah mulai nge-gym kan kelas 2 SD loh. tuh, itu kita Anakku mulai nge-gym dari kelas 2 SD. kita udah merutinkan anaknya olahraga guys, seminggu sekali. yang penting kan tahu apa sih
sejauh anak itu udah bisa Pintar. menerima pernah instruksi dan tidak kayak pacar tapi mungkin nggak bener kali memang apa nih? aja Boleh nih. katanya kalau nge-gym masih muda banget itu malah menghambat pertumbuhan. No, bisa lihat Salah ya. anakku. Bisa lihat anakku tingginya segini, baru 9 tahun. Wah, Jadi semua itu Gitu. hoax. Hoax guys, jangan dipercaya karena justru anak yang latihan, anak dalam masa pertumbuhan, Ya. kemudian kita stimulasi lewat olahraga, latihan beban, ya. itu dia akan memaksimalkan pertumbuhannya tuh semaksimal itu, gitu. Sampai dia nanti kan pasti ada fase dia stop kan. Ya, betul. Supaya dia pertumbuhannya itu maksimal Maksimal. secara fisik dan tulang dan otot apa dari otaknya Iya. itu memang harus dimaksimalkan dari olahraga. Iya, terus distimulasi. Pas 2 SD lah ya berarti. Ya, pokoknya secukupnya anakmu bisa dikasih tahu lah ya. Cuma kalau di luar negeri itu jauh udah pada. Iya, udah buat udah dipaparkan karena emang udah lifestyle juga kan. Nah, ya Mana? kan? Aku nanti ada awalnya pas lihat video-video orang bule itu kan anak-anaknya tuh masih kayak SD kelas 1 mungkin udah nge-gym. Pantesan mereka pas sudah lulus SMA badannya sudah bagus banget. Kayak gitu. Jadi yang ikut-ikut kontes tuh umur 20, umur 19 tuh udah ada yang jadi atlet. Karena mereka nge-gymnya udah dari kecil. Sayang kan kalau Indonesia tuh nggak gitu. Ya, dan itu tuh bisa salah satu cara untuk mencegah stunting. Iya. Iya, dengan Iya. menambahkan Baik. aktivitas fisik ya, apalagi zaman sekarang anak-anak tuh kan Gadget. gadget, akhirnya cuman Screen screen time time. doang, aktivitas fisiknya kurang gitu. Dan nggak ada kata Itu- terlambat. Kok iya nggak ada kata terlambat. Selain nggak ada kata terlalu cepat juga nggak ada Nggak ada kata kata terlambat. Iya, iya. terlambat. Aku pernah punya member, dia umurnya 60 tahun. Iya. 60 tahun dan dia tuh sebenarnya udah biasa nge-gym, cuman waktu itu dia minta aku untuk ngawasin aja karena dia tuh mau mencoba ngangkat beban yang lebih berat dan dia Supaya lebih percaya lebih percaya diri karena dia bilang aku kalau ngangkat sendirian tuh ada rasa takut, ada rasa Iya. kayak gimana. Bayangin loh 60 tahun dia masih tetap nge-gym nggak ada kata ibunya terlambat. sehat banget sumpah. Nggak ada kata terlambat. Ya Mi ya. Ya oke nanti aku bikin ini chat, Heeh. flash chat taruh semen. Wow. Iya kalau di pelosok-pelosok Dia pun paling kayak gitu tuh. Salahnya. Nggak ada taunya. Berapa kilo ini nggak tahu. Lah yang penting kita olahraga. FTP itu Apa? boleh nggak sih? Boleh. Kayak itu yang bikin dari DIY lah. Boleh. Iya, Boleh. maksudnya Why yang- not gitu. Boleh. Ini pun bisa kamu Bisa, jadikan. bisa, Bu. Gitu. Gitu. Nggak ada kata terlambat dan nggak ada alasan kalau memang sudah niat biasanya. Galon bisa. Sebenarnya juga. Iya. Berarti tidak ada kerugian sedikit pun untuk Ya. ikut gym tuh gak ada kerugian Ya, ya. nggak ada. Selain Kalau mungkin ada sih. banyak member. Gitu Tapi kebanyakan kesehatan ya. Worth it, tapi Soalnya kalian tuh nggak apa-apa banget tahu investasi itu tuh investasi yang sebenarnya menguntungkan kalian juga meskipun nggak berbalik menjadi uang juga buat Ya, kalian tapi kan itu menjadi ilmu dan menjadi kesehatan ya kan daripada bayar BPJS Iya. Terus tapi nggak di sekolahnya. sekarang tuh kan lagi rame ini loh. Your body is your new status symbol. Iya. Jadi mau pakai baju harga berapapun biar cuma 30.000 kalau Oh. hangernya bagus pasti Body- bagus. Body patung tadi. Iya, jadi Body kita patung. Inupes nih kan member bulanan 300.000 tapi kita pakai baju 50.000 aja udah oke. Apalagi investasi ke personal trainer dijamin kalau akan mendapatkan iklan tapi benar menurutku kalau kan dulu coach. kalau dulu kayak mikir ya bayar PT itu kan lumayan. Iya. Kalau dulu tuh mikir, tapi sekarang setelah aku perhatikan lagi, udah aku dalamin juga dunia PT ini, worth it banget. Worth it, Dan kalian tuh gak harus pakai PT yang seumur hidup, bisa aja betul. pakai
cuman sebulan 3 3 bulan bulan minimal bersama dong ya. Kalau kalian udah ngerasa mampu, udah bisa latihan sendiri, silakan latihan sendiri. Yang Iya. penting kalian udah dapat ilmunya, yang basic-basicnya. Jadi Nah, kayak manfaatkan waktu buat kalian nge-hire PT itu tuh buat kayak belajar gitu aku loh ya. jadi gym terus. habis ini kayaknya langsung follow-nya atlet-atlet semua nih. Berarti memang harus nge-gym sudah. Karena kan ada juga yang maksudnya gampang untuk dilakukan di rumah itu juga banyak kan. Banyak banget. Apa namanya ya itu ya? Iya. Istilah apa sih kalau yang Home workout. Iya, Ah, atau ya body workout, free body workout. Ya. Banyak lah di YouTube. Banyak alat-alat rumah yang bisa Iya, digunakan tapi, juga. tapi Betul. Tapi untuk lebih yang maksudnya ada pelajarannya mungkin yang lebih ke tempat gym. Iya. Betul. Kalau kalian mau yang lebih profesional, lebih aman. Lebih aman. Biar nggak Ya, nggak ada ada salahnya. cedera. Aku sangat menyarankan sih kalau kalian ada dana mending invest bayar PT. Betul. Tapi PT-nya yang benar ya, karena banyak juga PT itu yang ngajarnya sembarangan, yang penting terima duit. Ya dunia ini kita nggak usah naik-naik banget ya. Dulu Ya banyak kok orang jahat. jahatnya tuh ada juga. Jadi kalau mau cari yang bagus ke kita aja. Betul. Coach Dwi dan Gimana Coach Tip. tempatnya? Di Ayo, bisa. Kalau Agit. price list langsung. Ya langsung DM aja, langsung DM aja. Pasti dibalas toh. Iya, pasti dibalas. Oke, setelah pembahasan tadi lumayan menguntungin. Iya, sudah Bahas poin semua itu. Berisi ya. Hmm. Padat Tapi isi. kamu nanya ada masih mau tanya sih, masih makan nasi Karbo. tiga? Masih dong, tanya dulu Ah, kasih Bang. tahu. Tadi pagi aku makan nasi goreng, jangan sedih. Oh, iya. Tapi nasi goreng bikin sendiri. Oh. Tapi habis itu bayar hutang. Enggak kan hari ini rest day, Rika. Oh iya, Besok baru dia besok lagi bayar ya. hutangnya. Jadi sebenarnya tidak ada satu makanan pun yang harus Harus kita kita hindari. jauhi. Betul. Karena sebenarnya fokus utamanya itu adalah di kontrol mulut. Jadi kontrol kalori yang Kesadaran masuk. diri, kapan harus berhenti. Oh. Kamu sadar nggak nih? Apa tuh? Dia bilang kesadaran diri, kamu Sadar sadar nggak kamu? Oh, Kamu sadar. sadarkan diri. Atau kamu nggak sadar? Jadi sebenarnya makan apapun, nasi putih Iya. pun boleh. Yang itu harus Beras merah gitu harus. nggak harus. Karena tahu cara gantiinnya. Iya. Iya. Terus juga Bukan masalah cara gantiin sih, itu memang makanan yang nggak perlu kamu hindarin juga. Cuman kamu perlu takar porsinya dengan menimbang tadi tuh. semua makanan tuh pada saat panas mungkin. enggak. Enggak ngaruh Kalau juga panas nih. itu tahu Yang penting tuh gulanya porsinya. lebih tinggi. Bener gak sih itu? Tapi Kalau kalau masih kita- panas. Kalau kita nge-gym, sebenarnya gula itu bukan musuh kita, Betul. malah teman kita. Karena kalau Oh, kita betul. ya, Iya. karena kalau kita angkat beban, apalagi kalau kayak kita berdua ini kan bebannya udah berat-berat tuh, Ya. kita butuh gula atau Wah. karbohidrat. Iya. Nah, karena nanti akan kita bakar lagi. Jadi nggak usah takut makan nasi putih, nggak usah takut makan Oh. karbohidrat. Karena nanti kalau kamu nge-gym, yang paling utama dibakar itu akan si gula dulu. Iya. Kalau si gula Kalau si gulanya nggak benar, ada, makanya orang-orang yang ada malah lemas. lemes. Kita bakar dianya nggak ada. Iya, pada akhirnya otot yang Terus aku dipakai. ngapain ya? Memang itu harus segera sih kami gym nanti. Iya, jadi nggak usah takut sama nasi putih ya. Takut aja sama Jadi masuk. Aja lagi itu lebih menyeramkan. Itu tahu. dalam pemerintah yang zolim. Oh, Gitu. Itu masuk ya ke bisa kita. Kak, kak, kok pesan-pesan di Potong sih. Potong. Pesan-pesan nih. Siapa? Iya, udah pesanan-pesan. Tanggal udah sebut tanggal. Tanggal show, Pak? Ah, 14 Juni. Iya, Iya. 14 Juli 2000. Dwi akan naik panggung pertamanya tanggal 14 Iya. Juga enggak? Iya, sebagai coach. Oh. Dia mendampingin aku. Mendampingin aku. FYI, Dwi sama yang satunya itu, si Ya. Yalan itu atlet pertama aku juga. Jadi Jadi aku sudah 5 tahun coaching untuk lifestyle, yang PT untuk di gym sehari-hari. Tapi Iya, kalau iya. untuk compete, untuk jadi atlet, baru Dwi Oh. dan Yalan. Jadi ini momen berharga buat kita berdua. sebagai coach sangat
Bang, Iya. pilihan Iya. Anak kebanggaan. anak didik. Nangis ya tuh. Oh iya pasti. Nangis karena lapar ya. Saya kan habis itu Aduh, boleh makan habis apa kita aja. buka puasa guys. Itu buka puasa deh. Oh puasa. Iya Buka bahasanya puasanya buka puasa. Oh, Kan ini ayatnya buka puasa jadi 2 ayat nanti. Iya nah, bangun pang mi. Nah, minum air putih nang. Oh, kopi. Kopinya Oh, kopi kan. Kopi aman gak sih? Tapi kok kita Aman aja. Kenapa enggak? Dulu tuh pas aku nge-gym tuh Kopinya ada sianidanya enggak? ya, Kalau ada sianidanya enggak aman. itu sama teman itu sebelum nge-gym kita minum kopi hitam dulu. Iya. Bagus Itu kok, bener- bagus. Bener aja. Buat nambah energi pas latihan Oh, itu oke dan tapi dia kan termasuk tapi real bilang- food. Gak apa-apa bagus. Kalau kamu tambahi gula 3 sendok kayaknya enggak aman deh. Diabetes langsung. 3 sendok soalnya. 3 sendok makan kamu kokok. Nah, selama ini berarti nge-gym udah bertahun-tahun. Heeh. Pengalaman paling apa ya, seru atau yang Berkesan. kurang enak juga ada nggak sih selama kalian pernah jadi training gitu PT? Dari yang berkesan dulu kali Ya ya. boleh. Aku paling berkesan itu apa ya? Sebenarnya banyak ya, termasuk ini anak didik pertamaku yang mau kontes ini juga Ya. bakal jadi pengalaman berkesan juga. Oh, Salah satunya tuh juga kontesku yang ketiga kemarin di 2025 kemarin, itu pertama kalinya aku kontes sama suamiku berdua. Jadi sebelum bodybuilding prep itu aja kan udah berat nih. Ya. Pernikahan itu sendiri aja juga udah berat. Tapi kita berhasil gitu loh melewati keduanya, dan malah setelah itu pernikahan kita tuh jadi lebih baik lagi. Alhamdulillah Oh, udah sehat ya. Ya, jadi hubungan antara suami istri itu jadi lebih bagus. Terus tuh juga karir kita berdua juga jadi lebih bagus. Nah, jadi itu salah satu pengalaman yang cukup wah lah selama aku terjun di dunia. Teringat banget. boleh. Ya. Boleh. Kelendey loh ya. Kelendey suami istri. Tahu dia kelendey. Kira karena pas Fahmi ini tiba-tiba leg day ya. Ini Dia tahu kayak gitu-gitu. Kalau kamu nah, pengalaman berkesan Pengalaman berkesan kayaknya ya ini momen pertama kali aku kontes karena aku tuh gimana ya menjelaskannya. deg-degan banget gak sih? Banget nih. Jadi di kontes ini tuh aku belajar punya ambisi. Aku belajar punya semangat karena aku tuh orang yang mudah pesimis gitu loh. Tapi di kontes ini tuh sebenarnya aku tuh punya keinginan untuk ikut kontes tuh juga sudah lama ya, udah lama, tapi aku nggak pernah berani untuk melangkah untuk kayak Iya. aku kontes juga tapi banyak tapinya. Nah, tahun ini tuh entah kenapa aku tuh punya apa ya, keberanian untuk oke deh kayaknya aku mau coba deh terjun ke dunia bodybuilder ini karena ya udah sih kayak aku udah terlanjur masuk juga kan di industri ini, kenapa nggak aku hajar aja. orang gitu loh. Toh juga Titot kan lagi off season nih, dia nggak terlalu hektik juga kalau untuk ngajarin aku gitu kan. Ya itu sih, dan hari ke harinya tuh aku kayak mendapatkan banyak insight baru. Meskipun aku tuh udah lama nge-gym ya, tapi kayak beberapa mindset tuh yang akhirnya aku tuh ngepointing ke situ gitu loh, kayak nimbang makanan. Baru setelah mulai mau kontes ini nih dia baru Taat hal-hal itu. kayak nimbang makanan. Aku tuh bukan nggak nimbang makanan, aku mencoba menimbang makanan, tapi aku nggak Pernah dapet kliknya Nggak ya pernah dapet sebelumnya. kliknya, Ternyata gitu pas loh. kontes prep ini dia langsung dapet dia nih oh feel-nya gini feelnya tuh. gini gitu. Oh iya ternyata bener loh kalau kita menakar makanan, bener-bener tubuh itu tuh akan ya memberikan kamu ya, kalau kamu makan dengan takaran yang cukup kayak badan tuh nggak bisa bohong gitu loh. Nah dari situ tuh It shows gitu ya. ya, dan ya banyak lah perspektif lainnya yang ngerubah aku melihat diriku sendiri, melihat orang kayak gitu. Jadi sangat-sangat berkesan tuh ya di sini. Di kontes prep ini. Makanya doain lancar ya guys sampai Amin. hari H nanti. Harapan
Aku pengen nanya lagi sih satu. Boleh, Tanya aja banyak. Ini diperpanjang sampai 2 hari ke depan. Kayaknya yang nonton yang sampai lu kalau kita nih suka ngobrol sebenarnya orangnya. Iya, ya kan Bar. Sebenarnya agak gacor gitu Mungkin nasinya. di zaman sekarang gym atau olahraga ini udah masuk jadi lifestyle lah anak muda ya. Iya. Udang itu nggak sih? Jadi udah kayak Bisa. lifestyle lah. Banget. Untuk perkembangannya sendiri anak-anak muda di Samarinda ini makin tahun gimana nih perkembangannya? Kayak ikut nge-gym, apakah makin banyak atau merosot? Selama 2021 Ya, Iya. dari 2021 lah. Nah, Ini selama gimana? 5 tahun melihat cukup besar sih peningkatannya kalau aku lihat ya. Jadi waktu 2021 itu yang nge-gym tuh masih kayak pikirannya oh kita nge-gym bakal langsung jadi kayak Ade Rai. Yang cewek-cewek bakal langsung jadi kayak laki-laki. Nah, makin kesini setelah sudah mulai banyak edukasi, sekarang di HP kita udah bisa banyak belajar. Ternyata nggak kayak gitu. Ternyata hormon perempuan itu beda sama laki-laki dan perempuan itu nggak akan pernah bisa jadi seberotot laki-laki yang sampai gede banget kalau natural. Nah, jadi makin kesini, apalagi mungkin udah muncul yang kayak transformasi seperti aku ini, orang-orang tuh makin melihat kalau ternyata nge-gym tuh nggak semenyeramkan itu. Alhasil makin kesini makin banyak anak-anak muda, bahkan di tempat kita tuh kadang anak SMA baru pulang sekolah dia langsung nge-gym. Nah, termasuk ya kayak anakku, anaknya Dwi itu udah mulai angkat-angkat beban kecil-kecilan. Bahkan ada beberapa klien tuh yang mau ngelatih anaknya sama kita. Nah, jadi ini FOMO yang sangat positif dan aku tuh senang aja ngelihatnya sebenarnya. Akhirnya orang-orang tuh tahu kalau olahraga itu bukan cuma sekedar banding-bandingin badan, ego-egoan, sombong-sombongan, tapi tuh itu benar-benar untuk memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. ada banyak manfaat yang bisa diambil. Tambahan nih adalah Apa ya? tadi tuh kamu juga ngelihat perkembangannya sama ya makin maju lah, makin banyak nih. Iya, ya gym. makin banyak sih, apalagi kesadaran perempuan akan olahraga ya. Kayaknya tuh kalau dulu tuh kan kita ngelihat di gym tuh banyaknya diisi laki-laki. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang perempuan-perempuan tuh banyak yang daftar jadi member juga. Apalagi aku sendiri, aku kan ngajar pagi sore kan. Nah, pagi itu memberku tuh semua para ibu-ibu. Jadi mereka habis ngantar anak sekolah, berangkat nge-gym, olahraga, dan aku tuh sangat senang engage ke mereka dan sharing-sharing sama sesama ibu tuh menjadi pengalaman yang seru lagi buat aku. Ngobrol bisa sambil Betul. Kadang di luar itu justru menjadi tolong ya, Sambil menggosip gitu. iya sambil menggosip. Transfer data. ke mulut juga. Tuh, sekarang tuh jadinya kenakal di AP sendiri, kita tuh ngeliat tuh kalau pagi isinya penuhnya ibu-ibu semua, mama-mama cewek lah. Nah, kalau sore baru tuh agak nyampur. Padahal kalau dulu kan kayaknya nge-gym tuh tempat Iya. abang-abang. Awal Kayaknya cewek tuh aneh banget nge-gym. Nah, Terus sekarang tuh takutnya jadi terlalu diliatin. Iya. Mungkin itu juga tuh dari cewek-cewek yang pengen mulai nge-gym tuh karena takut risih, banyak Iya, anak betul. juga Iya. kan. Iya. Terus mereka tuh mungkin bingung pilih tempat gym. Iya. Iya. Nah, itu tuh lingkungan tuh menurutku juga penting banget ya. Memang ada beberapa tempat yang agak kurang nyaman lah kalau untuk cewek. Ya. Tapi ada juga tempat yang emang nyaman, lingkungannya tuh bagus, orang-orangnya positif, nggak pengurusan, nggak ribet. Nah, jadi mau kita jungkir balik pakai baju apapun juga mereka ya udah gitu. Ada juga yang kayak gitu. Santai Jadi aja. paling tepat memang memilih lingkungan. Dan itu tuh berpengaruh juga ke sukses atau tidaknya fitness journey kita. Karena kalau misalnya lingkungannya Iya, betul. yang pada mungkin pakai steroid semua, ujung-ujungnya kita kan pakai steroid juga. Tapi kalau kita berkumpul sama orang-orang yang natural, yang memang fokus untuk self improvement, kita akan jadi begitu juga. Iya. Kata lagunya Billie Eilish itu kan Birds of a Feather kan? Birds of a Feather tuh they flocks together gitu. Jadi orang-orang sejenis akan bersatu dengan orang-orang sejenis. Pastikan kamu memilih lingkungan yang ya bisa bikin kamu jadi berkembang lebih baik. Iya. Setuju. Terakhir dari kamu, Cak. Kita closing ya. Ya, harapan sih paling harapannya untuk orang-orang Samarinda berita Untuk Pikiran pemerintah. untuk masuk ke bisa dibilang ini industri
industri Fitness, fitness. Ya kan, harapannya ke depannya. Harapannya untuk orang-orang yang belum tergerak hatinya kah, atau masih malu kah mau ikut gitu. Kalau dari aku sih mungkin aku sangat mengharapkan lebih banyak lagi perempuan untuk pergi ke gym. Dan please, ini problemnya orang Samarinda. Kalian ya, para suami jangan larang istri kalian pergi ke gym. Karena aku tuh sering banget mendapatkan chat-chat dari cewek-cewek, terutama teman-teman yang sepantaran sama aku. Mereka tuh ngechat pasti nanya, di sana banyak cowoknya kah? Kayak nanti gimana ya izin. ini tempat gym, kamu berharap apa? Musola aja bagian sap wanita. Kalau mau cewek semua support ya. Sebagai pasangan tolong pasangannya disupport, karena dia jadi sebagai pasangan yang baik ya, tolong pasangannya disupport, jangan dilarang-larang ke gym, karena perempuan nge-gym itu akan mendatangkan anugerah yang luar biasa untuk rumah tangga kalian. Suaminya apa buncit. Istrinya yang penting sispek. Nanti kalau istrinya badannya bagus, suaminya juga yang menikmati. Iya, karena akan kamu juga yang menerima hasilnya di rumah ya kan. Masa kamu nggak mau sih istrimu bodinya kayak Kendall Jenner? Invest on your wife. Oke, Nah. tapi Ini problemnya, tapi beneran tahu ini problemnya orang Samarinda. Laki-laki Samarinda, berhenti ya. Ini posesif, sumpah. Aku muak banget kalau ditanya. larongan tuh. Ya, mami, bukannya kamu ke S2 pun di sini ya. Ya, jadi tolong. Aduh, tolong banget, tolong ya. Percaya aja lah udah ya kan. Iya, percaya aja. Udahlah, ini 2026, berhenti posesif ya. Oke, proses. Lalu kasih tahu. Kalau aku harapannya yang pasti mulai aja dulu, nggak usah takut, jangan berbicara yang buruk tentang diri sendiri, afirmasi positif untuk diri sendiri, terus juga pastikan kamu itu setiap tahun punya sesuatu untuk diimprove, nggak perlu besar, nggak perlu heboh, yang penting kamu bisa jadi lebih baik daripada dirimu yang sebelumnya. Buat yang mental health, karena kita juga pejuang mental health. Iya. Ini contoh yang juga loh sekarang nih. Teruslah hidup. Jadi jangan Inilah ya. Tapi be alive, karena sebenarnya hidup kalian itu bakal banyak banget maknanya kalau kalian tahu cara menjalaninya dan kalian memilih hal-hal yang benar untuk dilakukan. Be a blessing to others. Jadi mungkin saat ini kamu ngerasa kayak kamu nggak perlu melanjutkan hidup, kamu juga nggak berharga, kamu juga nggak bisa apa-apa, tapi believe me, it will get better. Survive. Karena hidup itu sangat worth it untuk dilanjutkan. Ya dari kenapa ini? masih kita dan bui. Karena kita Survivor. survivor. Mungkin yang bisa diambil. Semoga Karena kita survivor ya. Ini ya kan ada support yang mencet Kak Dwi untuk keberangkatannya nanti. Yes. Dan semoga bisa pulang membawakan piagam ya. piagam Apa sih? kebanggaan. Piagam atau Medali. Ya. saya. Dan semoga tempat-tempat ini sekarang makin rame. Makin Amin. olahraga semua. Amin, amin. Ya, soalnya kita udah mulai banyak juga Iya. ya. Semoga kita semua semakin sehat, keren, dan body goals, tapi Amin. juga sehat mental. Iya, dan say no tuh cowok posesif. Saya nonton drama. Ya. Seno Aji.